Halo para eng mania dimanapun Anda berada. Apa kabarnya guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Agus, agak gundul sedikit yang gak ada kerjaan. Sukanya ngurusin tanaman tapi bukan tukang taman. Biasa guys, kita mau ngopi-ngopi bareng di Republik Film. Film yang mau saya bahas kali ini menceritakan sejarah Korea tempo dulu pada abad ke-10 sekitar tahun 926 Masehi. Terjadi peperangan antara kerajaan Balhae dengan kerajaan Georan yang diunggah dalam sebuah film action sejarah yang berjudul Shadowless Sword. Awal mula sekitar 14 tahun berlalu setelah terjadi peperangan antara kerajaan Balhae dengan kerajaan Georan. Kerajaan Balhae dikuasai oleh pasukan musuh sehingga pasukan Balhae tinggal di tenda-tenda pengungsian. Setelah mengalami kekalahan kerajaan Balhae, terjadi krisis kepemimpinan karena tahta kerajaan tidak ada yang menduduki. Itu semua terjadi karena keluarga kerajaan dibunuh oleh pengkhianat yang bernama Gun Hwapyong. Di tenda pengungsian, para pejabat kerajaan akhirnya mengetahui ada salah seorang putra mahkota yang masih hidup di pengasingan. Dia adalah Pangeran Jonghyun yang mengasingkan diri setelah peperangan terjadi 14 tahun yang silam. Sehingga dari pihak kerajaan mengutus kesatria terbaiknya untuk menjemput Pangeran Jonghyun. Kesatria yang diutus pihak kerajaan Balhae adalah seorang wanita cantik namun mematikan yang bernama Yun Soha. Dalam pengasingannya, Pangeran Jonghyun mengganti namanya dengan nama Sosam supaya tidak diketahui identitas aslinya. Sosam terkenal sebagai kolektor barang-barang antik di kota Jungwon sehingga tidak sulit untuk mencarinya. Singkat cerita, Yeon Soha, kesatria cantik kerajaan pun akhirnya bertemu dengan Sosam. Setelah bertemu, Yeon Soha pun langsung menanyakan nama asli Sosam. Sosam malah mengajak Yeon Soha ke suatu tempat di mana di tempat itu para bajingan sudah menunggu kedatangannya. Dan akhirnya eng ing eng Yeon Soha pun dikeroyok para bajingan itu. Namun dengan mudahnya Yeon Soha mengalahkan mereka semua. Setelah mengalahkan para bajingan itu, lalu Yeon Soha menginterogasi pimpinan mereka, menanyakan di mana Sosam tinggal. Malam harinya, Yeon Soha menemui Sosam dan menjelaskan bahwa seluruh pangeran telah dibunuh. Hanya dia yang masih hidup, yang bisa menduduki tahta kerajaan dan menjadi raja. Namun Sosam malah menolaknya lalu dia pun kabur. Saat Sosam melarikan diri, dia langsung dihajar dan ditangkap oleh para bajingan tadi. Karena mereka sudah mengetahui identitas Sosam sebenarnya. Dia pangeran yang masih hidup yang akan menjadi raja. Bos bajingan berpikir kalau dia menyerahkan Sosam ke tentara Killer Blade, dia akan mendapatkan imbalan yang besar. Namun sebelum Sosam dibawa pergi, Yeon Soha datang untuk menyelamatkannya. Saat Yeon Soha hendak membawa Sosam pergi, datanglah tentara Killer Blade yang menginginkannya juga. Akhirnya terjadi pertarungan antara tentara Killer Blade dengan para bajingan. Saat terjadi pertarungan, Yeon Soha dan Sosam kabur untuk melarikan diri. Akan tetapi pasukan tentara Killer Blade terus mengejarnya. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil lolos
dari kejaran tentara Killer Blade. Di dalam persembunyian, Sosam menanyakan tentang siapa Killer Blade itu, dan Yon Soha pun menjelaskan bahwa Killer Blade yang telah membunuh seluruh keluarga kerajaan. Karena Sosam tidak mau menjadi raja, dia pun bertele-tele mengulur waktu, mencari kesempatan untuk kabur. Saat dia sedang makan, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk kabur dengan memancing keributan dengan geng lain di rumah makan. Tapi saat pimpinan mereka datang, Yon Soham meminta bantuan untuk menemukan Sosam. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Di dalam perjalanan menuju Balhae, Yon Soha memutuskan membeli kuda untuk mempercepat perjalanan mereka agar cepat sampai ke tempat tujuan mereka. Di sisi lain, di mana komandan tentara Killer Blade, Kun Huap Yong, dikasih tahu bahwa kesatria wanita Balhae yang menjemput Pangeran Jung Hyun adalah Yon Soha. Ketika malam tiba, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di penginapan dan memesan satu kamar untuk 2 orang. Saat Sosam hendak tidur, dia melihat Yon Soha masih berada di luar kamar, lalu Sosam menanyakannya. Ternyata Yon Soha adalah prajurit Piseonwon, atau bisa dibilang kayak pas pampres gitu loh guys. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tetapi karena hujan turun, mereka memutuskan untuk mencari tempat berteduh sambil beristirahat. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka pun tiba di suatu desa, di mana di situ Sosam mempunyai teman lama yang ingin ditemuinya. Akan tetapi temannya itu mengkhianatinya, dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Lain di mana Yon Soha sedang mencari Sosam, dia bertemu dengan tentara Killer Blade yang lainnya dan terjadi pertarungan. Saat Sosam terpental, dia jatuh dekat pedang yang dia bawa, lalu dia pun mengambil pedang itu untuk melawan biksu tersebut, dan akhirnya biksu itu pun tewas di tangan Sosam. Lalu datang Yon Soha yang sedang dikejar oleh pasukan tentara Killer Blade, mengajak Sosam untuk melarikan diri dari kejaran para tentara Killer Blade. Namun dia menemukan jalan buntu, akhirnya mereka menjebur ke sungai karena beberapa hari belum mandi. Karena tentara Killer Blade juga ada yang belum mandi, akhirnya mereka juga ikut jebur ke sungai. Sedangkan yang lainnya menunggu di tepi sungai karena tidak bisa berenang. Lalu terjadi pertarungan di dalam sungai. Saat Sosam mau mengambil nafas, tentara Killer Blade langsung melemparinya dengan senjata rahasia mereka. Lalu Sosam pun langsung masuk lagi ke dalam air, sehingga Sosam kehabisan napasnya.
Saat itu terjadi, Yon Soha melihatnya dan memberi napas bantuan. Karena Yon Soha habis makan pete, jadi Sosam pun langsung tersadar. Dan akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran tentara Killer Blade untuk yang kesekian kalinya. Namun justru mereka bertemu dengan Gun Huapyong, pimpinan dari tentara Killer Blade yang telah membunuh keluarga kerajaan Balhae. Dengan bola peledak, akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Saat Yon Soham mengobati luka Sosam, dia teringat 14 tahun yang lalu. Saat terjadi peperangan, dia diselamatkan oleh seorang pangeran, yang membuat pangeran itu terluka terkena senjata musuh. Setelah luka Sosam sembuh, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dengan menyamar menjadi orang Gyoran. Dari situlah hati sang pangeran mulai terketuk karena melihat penderitaan rakyatnya. Karena banyak terjadi penindasan dan penyiksaan di mana-mana. Keesokan harinya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Saat mereka beristirahat menangkap ikan, lalu eng. Pasukan tentara Killer Blade datang dan mengejarnya. Lalu terjadi pertarungan sengit yang mengakibatkan Yon Soha terkena jarum beracun. Setelah mengalahkan tentara Killer Blade, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun karena akibat jarum beracun yang mengenai Yon Soha membuat Yon Soha menjadi lemah, sehingga dia pun membutuhkan bantuan untuk berjalan. Akhirnya mereka berdua pun sampai di perbatasan di mana di situ sudah ada seorang prajurit yang sudah menunggu kedatangannya. Yon Soha yang terluka akibat jarum beracun tadi membuat dirinya pingsan karena terluka parah dan membutuhkan pengobatan dan perawatan yang serius. Di sisi lain, di markas para pemberontak, mereka sudah mendapat kabar bahwa pihak kerajaan sudah mengirim pasukannya untuk melindungi pangeran. Yang itu berarti mereka akan sulit untuk membunuh pangeran tersebut. Oke guys, kita kembali lagi ke tempat di mana Yon Soha yang terluka parah akibat jarum beracun. Dia masih tak sadarkan diri dan masih dalam pengobatan. Di luar tenda di mana Yon Soha dirawat, sang pangeran berjaga di dekat pintu masuk, sama persis yang dilakukan Yon Soha terhadap dirinya waktu di penginapan. Saat pagi tiba, prajurit yang mengobati Yon Soha memberitahu pangeran bahwa keadaan Yon Soha sudah membaik. Di tempat lain di mana Gun Huapyong berencana akan turun tangan langsung untuk membunuh Pangeran Jungyun sebelum pasukan dari istana datang menjemputnya. Di perbatasan di mana Pangeran Jungyun meminta pada prajurit untuk mengantarkannya ke makam ibunya yang tidak jauh dari tempat itu. Lalu pangeran memintanya agar meninggalkannya sendirian. Saat prajurit itu sampai di tenda, Yon Soha sudah siuman, lalu dia pun menanyakan pangeran ada di mana. Saat mereka berdua hendak ke tempat pangeran berada, lalu muncul burung elang yang menandakan bahwa kehadiran Gun Huapyong sudah ada di dekat situ.
Lalu mereka berdua langsung bergegas ke tempat pangeran karena mereka tahu pangeran dalam bahaya. Lalu eng ing eng. Gun Huapyong mengeluarkan jurus pedang iblisnya. Lalu Yon Soha pun pergi ke tempat pangeran untuk melindunginya. Dengan ilmu tenaga dalamnya, Gun Huapyong berhasil melukai prajurit itu. Akan tetapi prajurit itu menyadari, dia langsung menotok aliran darah di tubuhnya supaya bisa bertahan hidup. Di sisi lain, di mana Pangeran Jungyun dan Yon Soha berusaha untuk kabur, namun tempat itu sudah dikepung oleh pasukan tentara Killer Blade sehingga mereka berdua tidak bisa kabur. Dan mau tidak mau mereka harus bertarung melawan Gun Huapyong dan pasukannya. Mengetahui pangeran terluka akibat pukulan tenaga dalamnya, Gun Huapyong mendekati untuk membunuhnya. Namun Yon Soha menyelamatkannya. Dan pertarungan antara Yon Soha dan Gun Huapyong pun terjadi. Saat Yon Soha terluka parah yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa, lalu jiwa kesatria Pangeran Jungyun bangkit lagi. Setelah mengetahui saudara-saudaranya dibunuh oleh Gun Huapyong, akhirnya pertarungan pedang kembar yang menggunakan tenaga dalam pun terjadi. Karena pangeran memiliki teknik militer menyerap luka dalam, dia pun tidak apa-apa. Namun justru Gun Huapyong yang tewas akibat terkena serangan tenaga dalam. Setelah Pangeran Jungyun berhasil membunuh Gun Huapyong, lalu datang pasukan Georan yang mau membunuhnya. Namun bertepatan dengan itu pasukan kerajaan Balhae pun datang menyerang pasukan Georan. Bala bantuan datang, itu semua berkat dari prajurit yang berhasil menyalakan cerobong asap. Karena Yon Soha terluka parah, dia pun tidak bisa diselamatkan. Akhirnya Yon Soha pun tewas di pelukan sang pangeran. Dan akhirnya Pangeran Jungyun pun menjadi Raja Balhae. Lalu memimpin perang untuk merebut kerajaan yang telah direbut oleh pasukan Georan. Kisah yang sangat mengharukan, perjuangan seorang kesatria demi kemerdekaan bangsanya, dia rela kehilangan nyawanya. Tamat.